hal-hal yang sangat menarik. Jadi apapun yang mau kita katakan, ya kan, Habib Rizik itu besar, ya kan. Besar. Jadi ya sebagai pendapat saja ya, yang kecil-kecil yang nggak prinsip nggak usah dilayanin lagi lah ya. Ya kan? Iya. Itu ya. Dari itu semuanya menimbulkan teka-teki, orang jadi capek, ya kan, dengan teka-teki ini. Lalu itulah timbul tabula rasa. Oke. Di semua pihak, pemerintah juga mengalami tabula rasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe Drun Saidi. Gue mau diskusi sama Babe sebenarnya mengenai, ini balik lagi kita mau bicara prediksi nih ya. Baru-baru ini kan Be, ada fenomena yang sangat besar ya Be. Dengan kedatangannya Habib Rizik Syihab ke Indonesia, balik lagi Be, beliau pulang kampung Indonesia nih Be ya. Walaupun ini semua di luar prediksi segala macam pihak nih Be. Prediksi mereka apa? Katanya kan prediksinya Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang ini kan. Tapi Macan Idealis sudah memprediksikan bahwa Habib Rizik pasti akan pulang. Babe juga bilang, Babe di situ bilang bahwa yang jemput pasti akan jutaan orang. Iya. Dan waktunya juga waktu itu kita prediksikan Be ya. Iya. Nah, sekarang ini Be, di luar dari pembahasan hal tersebut, masalah kedatangan Habib Rizik, ini ada hal yang lebih penting sebenarnya. Kira-kira menurut Babe, kondisi politik di Indonesia khususnya Be ya, apa sih yang akan terjadi dengan kedatangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia? Kok kayaknya ada orang-orang yang ada agak panik ataupun agak mungkin takut atau mungkin ada agak parno gitu Be, Salah dengan tingkah kedatangan beliau atau salah tingkah lah minimal gitu, salah tingkah. Emang seberapa berbahayakah Habib Rizik atau apa yang akan terjadi dengan ada Habib Rizik di Indonesia? Ya, kalau kita tentu harus ada indikator ya. Bahwa itu menimbulkan keresahan di kalangan penguasa. Indikatornya apa? Bahwa berita kedatangan Habib Rizik itu, menurut Ben Anderson ya, bahwa Associated Press (AP) itu salah satu pilar di dunia di bidang pers, pembentukan public opinion yang menjadi trendsetter politik di dunia. Trendsetter politik dunia. Iya. AP. Apa yang diberitakan AP, kalau dia dikutip oleh banyak media, yang nyatanya AP memberitakan masalah kedatangan Habib Rizik itu dikutip oleh media-media besar seperti The Gazette, Washington Post, MNC TV, dan banyak sekali. Itu diperhitungkan. Kalau itu sudah mengutip, orang menganggap ini ada hal apa gitu. Jadi bukan kita yang menyoal ada hal apa, tapi yang menyoal itu adalah dunia. Ada soal apa dengan Indonesia, ya kan? Dan setelah tanggal 10, sekarang baru tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 16. Tanggal 16 baru 6 hari itu, selama 6 hari terakhir ini banyak soal-soal ya. Kalau misalnya Pak Mahfud MD menghitung 3 hari terakhir di Petamburan ada acara-acara yang macam-macam ya kan. Kalau saya lihat dalam politik juga kita bisa mengatakan, mencatat ada peristiwa berakhirnya pencitraan ketika wali kota Surabaya itu mengutin sampah, lalu oleh masa pendemo buruh diteriaki pencitraan, akhirnya dia cuma dapat selembar sampah, ya kan, kertas itu dia masuk ke mobilnya. Nah, jadi kalau Lagi lebay Be, pencitraan kayak gitu Be ya. Lebay. Ngikutin sampah begitu. Tapi itu sempat berpengaruh selama 6 tahun loh. Efektif. Iya, faktanya. Iya. Faktanya. Iya kan? Iya. Itu cepat berubah setelah kedatangan Habib Rizik itu. Ya kan? Bahwa dengan masuk gorong-gorong efektif tuh Be. Oh, selesailah tuh cerita itu kan. Cerita masuk gorong-gorong dan sebagainya selesai karena kondisi bandara yang seperti itu, ya kan, yang ketat seperti itu, luar biasa. Sampai tidak ada pesawat yang bisa landing sampai selesai Habib Rizik urusannya dengan peraturan imigrasi. Baru bisa pesawat landing. Kita tahu jadi luar biasa ini apa. Dan juga kalau kita lihat di dalam bodi pesawat yang diperlihatkan,
oleh salah satu kanal itu terlihat seolah-olah nggak ada penumpang ya selain rombongan Habib Rizik. Sepertinya charter flight, sepertinya. Ya kan, sepertinya charter Enggak sih, flight. Be, itu banyak sih orang yang lain. Nggak banyak, kosong loh. Iya. Nggak banyak, ada yang lain-lain, tapi apakah memang penumpang? Biasa, ya kan? Jadi ini hal-hal yang sangat menarik. Jadi apapun yang mau kita katakan, ya kan, Habib Rizik itu besar, ya kan? Besar. Jadi ya sebagai pendapat saja ya, yang kecil-kecil yang nggak prinsip nggak usah dilayanin lagi lah ya. Ya kan? Iya, menghabiskan waktu dan sebagainya, konsentrasi kepada hal-hal yang besar, ya kan? Sebab Habib Rizik ini ditunggu banyak orang langkahnya, ya kan? Yang sudah pasti sekarang, ya kan, keadaan ekonomi parah. Maksudnya nih kita Mirzani lah, nggak usah ditangkepin gitu kali, Be ya. Penting banget tanggapin Nikita Mirzani gitu loh. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan keadaan ekonomi seperti Putra Bima ya. Ini Salamuddin Daeng kan. Dia mengatakan bahwa dalam tahun anggaran 2020 nggak ada pemasukan dari pinjaman bantuan apapun dari asing, dari luar negeri. Itu kagak ada. Semuanya semata-mata dari kemampuan kita. Dan itu ada ketekoran 1039 triliun. Tidak sedikit itu. Ya kan? Untuk mendekati akhir tahun anggaran ini. Jadi nggak ada pinjaman sama sekali, Be ya? Nggak ada. Utang asing ya? Nggak ada. Lalu, tapi bukannya bagus, Be, malah kita nggak utang lagi masing. Ya kalau kita udah mampu. Sekarang kan kita baru mampu memproduksi surat utang. Dan dijualnya juga kata Salamuddin Daeng ditawar-tawarkan ke BI. Bank di Indonesia. Ditawarkan ke BI, apa semudah itu BI akan membeli? Kan nggak semudah itu dia mengambil keputusan. Nah ini yang sekarang dialami. Lalu di samping itu hal-hal yang bersifat politik yang terjadi, ada mutasi-mutasi dari pejabat-pejabat kepolisian di daerah kan ya. Ada mutasinya Jakarta, Jawa Barat itu. Lalu juga kita sekarang tidak mendengar lagi udah lama Ibu Sri Mulyani. Iya kan? Kita nggak mendengar mungkin apa. Lagi serius kali, Be. Nggak tahu ya. Lagi pusing kali, lagi serius. Gimana caranya biar rakyat Indonesia bisa makan di warteg kan gitu kan. Lalu banyak cerita-cerita yang beredar yang tidak bisa dipastikan. Katanya ANS tidak dapat pensiun, tapi dikasih uang. ASN? Iya, ASN dikasih uang duka kalau dia sampai masa baktinya nggak meninggal. Masa baktinya sampai nggak dipensiun, nggak dapat uang pensiun, melainkan uang duka 100 juta. Iya, tergantung golongannya. Kita nggak ngerti apa berita-berita ini dapat kita percaya. Iya. Karena ini memperlihatkan betapa gaduh ya administrasi pemerintahan sekarang. Kesan saya begitu. Dan juga bagaimana sekarang itu Satgas Covid itu harus menghadapi pendemo-pendemo, ya kan? Itu harus tetap menjaga apa namanya itu protokol. Kalau kalau enggak Satgasnya kena sanksi kan begitu, ya kan? Lalu kembali kepada tema, lalu apa sih yang bakal terjadi ini di Indonesia, ya kan? Yang sudah pasti kita tidak menemukan indikasi-indikasi bagus. Nggak ada yang membahagiakan kita, ya kan, dengan keadaan-keadaan seperti ini. Apa yang membahagiakan kita nggak ada. Yang memberi harapan yang cerah untuk menutup tahun 2020 nggak kelihatan, nggak ada. Ya kan, ada seorang menteri juga yang ditugaskan ke luar negeri ngelongok pabrik mobil. Kira-kira itu pabrik mau buka di sini, kira-kira gitu kan. Jadi usaha-usaha ada harapannya mungkin pindah ibu kota negara pindah. Udah gagal lah, udah selesai. Jadi nggak ada satu perencanaan. Bahkan Bung Karno pada bulan Maret 1963 membentuk tim, dan tim itu bekerja dengan cepat, dan lahirnya lah Deklarasi Ekonomi tahun 1963. Maksudnya itu untuk solution keadaan ekonomi pada waktu itu. Dekon istilahnya. Ya kan, itu Bung Karno terpikir, waduh, bagaimana ini konsep gitu kan ya. Maka tapi walaupun kan nggak berhasil juga kan. Itu soal lain. Oke. Soal lain.
tapi dia sudah melakukan usaha-usaha secara intelek. Ya. Merintah tim ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI yang kemudian dikenal julukannya oleh orang-orang itu seperti orang-orang dari Berkeley lah, ya kan. Memang dia tamatan dari situ. Nah itu usaha dia. Bagaimanapun dia berusaha. Sekarang kita nggak jelas apa menghadapi ini. Ini keadaan bukan sederhana. Kuartirnya ada titik singgung, ya kan, antara tabula rasa namanya dalam bahasa Sunda, yang berasal dari bahasa Karibia, tabula rasa, hampa perasaan. Hampa perasaan. Sekarang ini kan orang hampa perasaan dalam politik. Karena dia tidak melihat arah, ini berakhirnya bagaimana? Ini drama yang sekarang ini, ya kan? Lalu timbul perasaan tabula rasa di dalam bahasa Karibia, hampa perasaan. Nah, mestinya waktu Bung Karno mengeluarkan dekon, kita punya harapan sedikit. Walaupun di dalam kenyataannya nggak jalan, ini kita tidak diberikan harapan apa-apa. Itu. Ya harapannya kan pernah juga berapa kali kan juga pemerintah menyatakan bahwa nanti ekonomi akan pulih katanya kan di tahun 2021 gitu. Iya, itu kan sama juga zaman dulu, zaman Jepang ya. Borok kita nggak bisa obatin karena kita nggak bisa beli obat. Dan obat nggak ada yang dijual. Nanti juga tuh borok baik sendiri. Jadi ingat jembatan Sarinah, Be. Itu makanya. Jadi kalau kita lihat juga tampilan-tampilan publik dari pejabat-pejabat pemerintahan itu penuh dengan ketegangan. Ya kan, penuh dengan ketegangan. Berapa kali tampilan-tampilan dalam 6 hari terakhir ini penuh dengan ketegangan. Tidak ada yang bicara ekonomi. Semua bicara keamanan, semua bicara politik. Ya kan? Tapi kan memang politik juga lagi nggak stabil nih kayaknya nih, Be. Juga banyak tekanan-tekanan baik di politik nasional maupun politik dunia kan, Be. Prediksi Babe ini apa yang akan terjadi gitu? Nah, itu agak sulit karena juga penguasa Gedung Putih kan masih belum dapat ditentukan. Belum definitif ya. Belum definitif. Walaupun Trump sudah menggugat perkara di pengadilan, di beberapa pengadilan dia kalah. Tapi itu berita sekarang tentang pemilu Amerika harus kita baca hati-hati, ini dari sumber mana kan gitu. Karena orang lagi bersaing kan. Dia bilang kalah, nanti ada lagi berita enggak. Lah itu kita lihat aja, tapi yang pasti kedua calon nih udah makin jarang menampil depan umum. Dalam 3 hari terakhir makin jarang. Jadi siapa nanti penguasa Gedung Putih, ya kan? Masih kita tunggu, itu 20 Januari masih lama. Anggap misalnya Biden nih, anggap ya. Kalau Joe Biden kita nggak tahu karena dia orangnya sepertinya lembut, ya kan, lemah lembut. Tapi kan yang penting di Amerika itu power holder, bukan penguasa Gedung Putih. Power holder bagaimana? Dan power holder kan kita nggak tahu, itu strange system. Kita nggak tah. Nggak tersentuh tuh, ya? Nggak tersentuh. Tapi kan politik Amerika walaupun Gedung Putih sementara katakan demosioner, tapi kan berjalan. Ya kan? Dubes Amerika masih bertemu dengan Menhankam kan? Menhan, ya kan? Setelah Habib Rizik datang, lah kan? Datang dan di tengah-tengah isu Habib Rizik mengatakan saya siap rekonsiliasi, kan gitu. Berarti kan ada permintaan, Bib rekonsiliasi lah, gitu kan? Kalimat dia kalimat menjawab. Lalu pihak istana mengatakan tidak akan ada rekonsiliasi. Nah, yang direkonsiliat apa? Kan juga kita nggak tahu. Ya kan? Menurut Babe, akankah terjadi rekonsiliasi? Kan sudah jelas jawaban istana tidak. Ya kan? Jadi nggak ada rekonsiliasi. Nah, itu terus apa? Perjanjian yang disebut oleh Habib Rizik dengan sebuah lembaga negara, kan kontennya kita nggak tahu. Ya kan? Kontennya apa? Kan kita nggak tahu. Iya nggak? Nah, itu dari itu semuanya menimbulkan teka-teki, orang jadi capek, ya kan? Dengan teka-teki ini, lalu itulah timbul tabula rasa. Di semua pihak, pemerintah juga mengalami tabula rasa, ya kan? Bagaimana bisa menghempang
massa yang terus-menerus setiap saban hari aja hadir. Iya. Berapa kuat, berapa tabah Satgas Covid itu melaksanakan protokol Covid di tengah masa pandemi. Nggak bisa, Be. Nah, Berat. itu. Jadi ini yang kita Ya mau saksikan. nggak mau caranya dengan ngelarang demo, tapi kan nggak boleh ngelarang demo, Be. Nah, itu dia. Jadi bagaimana? Gimana cara kita mau membuat protokol kesehatan di demo? Masa jaga jarak gitu, demo jaga jarak? Iya nggak bisa. Oh, itu aja rapet yang di bandara itu kan. Iya kan? Dan bisa kalau misalnya kayak jaga jarak gitu yang jemput Habib Rizik mah bisa sampai mana nggak tahu, Be. Balik lagi ke Monas juga kali, Be. Nah, itu. Jadi kita lihat sekarang politik itu publik, ya kan? Publik dengan pemerintah, nggak ada DPR. Iya. Tapi gini, Be, politik itu kan gini, Be, ya. Kita bicara kondisi sekarang yang paling terpenting buat rakyat itu sebenarnya ekonomi, Be, ya. Iya. Kalau yang kita diskusi sama teman-teman di grassroots itu, yang penting gimana sih caranya biar ekonomi itu lebih mudah. Gampang makan minimal itu loh, Be. Kan makan sekarang sulit nih, Be. Tapi kondisi politik ini kadang yang menentukan faktor ekonomi itu. Oh iyalah. Nah, Nggak gimana bisa pandangan lepas. Babe itu soal itu, Be? Nggak bisa lepas bagaimanapun juga ya keadaan politik yang tabula rasa seperti ini Iya. mempengaruhi juga perekonomian. Dari zaman dulu begitu, dari zaman Bung Karno begitu. Yang aman sedikit beberapa puluh tahun zaman Pak Harto, cuma di endingnya aja sedikit lain lah 1-2 tahun terakhir. Tapi sepenuhnya soal-soal itu. Politik itu seperti udara, nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Ya cuma bagaimana kita memanage politik. Kapan Ya kan? menghirup, kapan menghembus. Itu yang harus diaturnya. Jadi kalau sekarang ini, saya kira pengelolaan itu yang belum berhasil atau tidak pernah berhasil. Oke. Dan apakah teman-teman, misalnya khususnya bagi para generasi muda, apakah harus, karena gini, teman-teman generasi muda ini sekarang banyak banget yang menghindari, gue males urusan sama politik gitu-gituan. Apa harus dihindari atau memang kita harus tetap terus Ya, terjun dia nggak bisa menghindari, nggak bisa menghindari, itu udara, nggak bisa dihindari. Siapapun nggak bisa menghindari. Ya ini menarik teman-teman. Mengenai kondisi politik terkini di Indonesia, khususnya setelah kedatangan Habib Rizik Syihab yang sangat fenomenal ya kita bilang ya, dengan dijemput dengan jutaan manusia datang ke bandara. Ini pertama kali dalam sejarah loh, Be. Kayak begini, Be. Wah, nggak pernah terjadi. Belum ada, Be. Babe pernah dengar nggak sejarah kayak gini? Nggak ada. Di bandara loh, jangan Di salah. bandara ya, Be? Di bandara. Sampai ya. ke bandara, luar biasa. Di bandara. Coba kalian tulis komentarkan di bawah, apa tanggapan kalian mengenai kondisi politik kita? Apa sih sebenarnya yang paling penting buat rakyat Indonesia? Atau apa yang kalian harapkan dari bangsa ini atau dari pemerintah ataupun dari kelompok oposisi sekalipun gitu loh. Terus di komentar, pastiin kalau dia bermanfaat, lo share ke seluruh sosial media kalian semua dan subscribe, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.